Pagi hari ini kami bersyukur kami masih bisa bersama dengan jemaat Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan dan beribadah pada hari ini. Dan secara manusia sebenarnya kami bisa jadi kami tidak dapat beribadah bersama-sama lagi dengan jemaat Tuhan ya. Saya sedikit bersaksi dalam perjalanan kami beberapa hari lalu, yaitu tepatnya pada hari Selasa ya. Hari Selasa itu saya berangkat ke Binuang, tujuan ke Binuang. Saya bawa anak saya Arol karena sebelumnya anak saya Adonai sudah ikut dengan saya, jadi saya bawa anak saya Arol untuk menggantikan Adonai ya, bergantian maksudnya. Jadi jam 2 sore kami berangkat dari Malinau. Dari rumah jam 1 lewat begitu karena ada beberapa urusan yang kami mau urus lagi di Malinau. Akhirnya jam 2 kami dari Malinau, sekitar jam 3 kami beristirahat di daerah Nemparang karena hujan. Ya, di perjalanan kami berikutnya setelah gerimis-gerimis kami jalan, banyak halangan kami di jalannya, cuma saya merasa ya karena memang bidangnya seperti itu memang banyak halangan lah. Sampai kami di tempat perusahaan kerja, parkir kami di situ lagi. Lama kami di situ sampai kurang lebih jam 6 lah. Kami berangkat dari situ, tiba di Semamu itu jam 9 malam kami tiba di sana. Rupanya sore itu di Semamu itu sudah hujan. Nah, kami tiba di sana itu gerimis-gerimis misalnya. Nah, saya lihat jalan yang biasa kami tempuh itu sudah tidak dapat dilalui, licin. Bilang kita putar balik, kita tidur di Semamu saja. Ya, jam 9 lewat begitu, kami duduk-duduk di rumah yang biasa tempat kami menginap, tempat kami singgah. Jarak dari rumah itu ke pinggir sungai sekitar 50 meter ya. Setelah kami makan minum, hujan terus. Hujan seperti inilah malam itu. Lalu kami istirahat tidur karena semua merasa capek dengan keadaan jalan dan perjalanan kami yang cukup jauh. Akhirnya kami istirahat. Jam 11.30 itu saya tersadar karena tuan rumah tempat kami tinggal itu, menginap itu mondar-mandir terus karena rumah papan ya terasa kita ya guk kakinya nih, orangnya tinggi besar orang timur, dia mondar-mandir. Nah, terakhir salah satu penumpang saya, saudara saya juga kasih bangun saya, bangun dia bilang si om banjir dia bilang. Langsung saya sontak bangun, saya ambil senter. Begitu saya senter ke bawah, itu air sudah tinggi selutut begini. Ya, kami juga turun ke bawah itu. Karena saudara saya bilang, tolong kita doakan dulu mobil. Karena saya lihat kondisi sudah tidak dapat untuk kami lagi dari rumah itu. Ya, saya setel di halaman rumah, air sudah kayak gelombang laut. Ya, air itu bergulung dari dulu. Rumah yang tempat kami tinggal itu sudah mulai tergoyang. Selang berapa menit setelah saya ikat mobil yang rumah itu, suai-suai rumah itu mulai berlepasan dari rumah itu. Saya tidak ada pikir lagi dengan mobil.
penumpang saya ada 2 di dalam rumah sama keluarga rumah. Saya berteriak dari bawah karena hujan turun terus. Saya berteriak, kasih bangun anak saya, kasih lempar anak saya sini juga. Posisi awal waktu itu dia sedang tidur. Jadi saya suruh buang anak saya dari dapur. Arul dibuang dari dapur dalam keadaan tidur ya. Waktu saya mengarah ke dapur rumah itu, karena saya berpikir dapur rumah itu dekat dengan gunung. Waktu itu air sepinggan, dengan cepat air sepinggan yang naik. Lalu Arul ini dibuang dari jendela sama mereka. Saya tangkap Arul, saya pecit pinggangnya seperti ini. Saya suruh dia tarik baju saya, pegang baju saya, karena dia bangun itu dia kaget, dibuang dalam air. Keadaan hujan gelap lagi, ya. Senter saya terus di kepala saya. Jadi pikiran saya waktu itu sebatas senter saja, ya, karena tidak dapat kita buat apa-apa lagi. Saya cepat-cepat bawa Arul. Begitu saya dorong Arul naik ke gunung, saya sudah tenggelam di dalam air. Dengan cepatnya air itu ya. Lalu saya berteriak suruh dia turun, lompat, saya bilang. Saya teriak-teriak, Arul nangis-nangis. Saya tahu saya Arul di bawah pohon. Ya, saya kembali lagi waktu itu. Kembali saya mau menyelamatkan ada 3 orang lagi di dalam rumah. Bilang lompat. Lalu salah satu dari mereka lompat karena badannya kecil. Dia galika lompat dia sampai di darat tempat kami itu. Karena jaraknya sekitar 5 meter saja dari jendela itu ke darat itu. Cuma dengan keadaan air yang sangat deras, saya berpegang sama kalau bahasa kami itu wadah Belanda, apa namanya itu ya, sirsak. Ya, saya berpegang sama batang sirsak waktu itu. Lompat, saya lihat rumah mulai bergeser. Nah, saya tidak terpikirkan sudah sama mobil. Rupanya saudara saya yang satu ini dia tahan itu mobil. Nah, karena muatan saya cukup berat pada waktu itu, dia tidak mampu untuk pegang tali mobil itu lagi. Akhirnya mobil dilepas. Ya, saya suruh lompat itu sisa 2 orang lagi. Rupanya 2 orang yang sisa dalam rumah itu tidak pandai berenang. Ya, saya menangis di situ lompat, ya. Jadi waktu itu salah satu anak itu keponakan Pak Rusel ya. Saya minta dia terjun saja terjun, bilang. Akhirnya dia turun saja dari jendela itu, kayak model orang main jendela pula dia turun. Kalau posisi dia lompat waktu itu mungkin agak jauh dari sama kami kan, agak dekat tempat kami sambut dia. Tapi dia turun saja dari jendela. Akhirnya saya dan salah satu teman yang ada di situ, kami itu berlarian ke hilir sana untuk ditangkap dia, karena begitu dia terjun dalam air dia langsung ke hilir. Ya, dengan derasnya air itu, takut dia dipotong jeruk waktu orang ini tangannya luka-luka, kasihan saya sama dia. Langsung teman ini tangkap dia di dalam sungai itu, saya pun tangkap dengan leher baju itu teman yang tangkap di dalam ini. Kami bawa seret dia ke darat. Nah, tinggal di Om Timur di dalam rumah itu. Nggak loncat, tidak ada mau loncat karena dia takut ya, orang tidak tahu berenang. Kalau saya teriak, rumah ini semakin dalam. Yang ada sama dia itu cuma senter saja. Saya lihat cahaya senter, kami pun senter di dalam rumah kan. Saya teriak, lompat. Maksud saya kalau kami itu tidak dapat dari di situ, ada lagi teman di yang pegang mobil saya tadi itu tunggu dia. Tapi dia ini tidak mau lompat. Akhirnya rumah itu berjalan satu di satu pohon. Saya lihat rumah itu kayak apa itu ya, meledak begitu letak, begitu langsung tergulung itu rumah. Hilang sudah sentrasi orang dalam rumah. Menangislah kami di situ. Bilang matilah sudah orang ini, matilah sudah bilang. Akhirnya kami jalan pergi di kampung. Jarak dari tempat kami itu ke kampung itu sekitar 1 kilo jalan kaki. Kami pergi di kampung, saya lihat
lampu-lampu senterokan pun mulai bermunculan waktu itu karena banjir tiba-tiba. Ya ada beberapa rumah yang banjir juga, atau rumah orang di situ. Saya kasih tahu sama mereka, kebetulan rumah Pak Kades itu dia di atas gunung, kami kumpul di situ. Saya bilang mungkin si Om mati sudah pulang, karena dia yang ke bawah arus sama rumah itu. Akhirnya kami dorang telepon, mereka punya orang telepon dia, dorang telepon rupanya masuk nomor telepon Om yang hanyut tadi itu. Terus dorang telepon terus, disambut sama dia, di mana kok Om? Saya di bawah gunung bilang, di pinggir sungai. Cepat-cepat kami lagi pergi cari dia. Ya saya bersyukur memang belum waktunya dia dipanggil Tuhan. Ya, dia lalu dia saksikan pada waktu itu saya 2 kali tenggelam, dia bilang sama kami. Ya, waktu saya dipukul sama pohon itu saya sudah tenggelam itu, dia bilang. Karena saya lihat posisi rumah itu memang dia atap itu digulung balik begini. Ya, karena dipukul sama pohon beritam yang ada di situ. Jadi memang saya pikir dia sudah tidak selamat. Ya syukur waktu itu dia belum waktunya dipanggil Tuhan. Akhirnya kami cari dia ini. Kami dapat dari pinggir sungai itu, kami bawa dia. Lalu saya tanya, bagaimana kau bisa selamat? Sama dia. Karena kalau saya lihat posisi pada waktu rumah itu digulung air, kau tidak akan selamat. Bilang. Ya, kau tidak selamat. Dia bilang waktu saya digulung air itu saya tenggelam, dia bilang. Saya injak kayu lalu saya naik lagi ke atas. Saya raba-raba begini, saya tangkap itu dahan kayu, dia bilang. Takut kan membalut di leher saya, tenggelam lagi saya ulang, dia bilang. Karena dia kan orang tidak pandai berenang. Jadi ya timbul tenggelam begitulah posisi dia. Lalu saya injak lagi kayu, dia bilang. Saya timbul lagi, saya raba-raba dapat saya lagi kayu, dia bilang. Disitulah saya bertahan, dia bilang. Baru pelan-pelan ke pinggir sungai. Akhirnya dia dapatkan bertemu dengan kami waktu itu. Jadi malam itu kami nginap di Temanggung itu, bukan nginap ya, sampai pagi saya tidak bisa tidur. Saya lihat kalau menangis terus. Saya bilang apa ini pulang baby, saya rindu mati kakak bilang. Jadi saya peluk terus. Saya peluk bilang harusnya kau tidak ikut sama saya. Tapi ya karena saya kasihan juga sama dia, maka dia sudah ikut, maka saya tidak bawa dia. Nah, akhirnya sampai siang kami bersih-bersih, saya pergi lihat mobil, lihat posisi tempat mobil yang harusnya nyangkut memang tidak ada. Mobil sudah lewat dari kampung. Nah, kami cari-cari puing-puing, saya cuma dapat kap mesin mobil saja di bawah kolong rumah orang. Itu dari jarak dari tempat kejadian ke rumah orang itu sekitar 1 kilo. Nah, itu kap mesin saja itu saya dapat. Terus beberapa jarak dari situ saya dapat tempat remnya. Bilang kalau tempat rem ini sampai keluar berarti ambil sudah mobil. Nah, akhirnya rombongan Pak Kades naik malam itu, malam keduanya rombongan Pak Kades datang, Rabu malam rombongan Pak Kades, BPB sama salah satu polisi dari Polsek ke Unparan naik waktu itu, kami cerita apa yang terjadi pada kami waktu itu. Anak saya nangis terus, kapan kita pulang nih, kapan kita pulang, saya rindu sama mami. Saya bilang sama Pak Kades, kalau pulang saya tak tolong kami juga ikutlah, karena kasihan sama anak saya yang nangis terus.
sore kami berangkat dari Malino, saya lihat cerah sudah muka anak saya senang. Ya, kami bersyukur kalau kami bisa selamat dari kejadian itu. Ya, secara manusia, kalau saya urus terus itu mungkin saya tidak dapat ketemu anak saya lagi. Karena posisi anak saya itu waktu itu. Ya, karena saya lihat air itu begitu cepat naik, saya terpikir dengan anak saya. Saya tidak lagi berpikir masalah mobil berapa mahal mobil yang saya beli, saya tidak pikir itu. Yang saya pikir anak saya waktu itu. Ya, kalau saya sibuk urus mobil, mungkin saya tidak dapatkan anak saya waktu itu karena posisi dia tidur saat itu. Ya, itu memang jam tidur sudah setengah 12 begitu, setengah 12 malam. Nah, saya syukuri saya masih bisa berpikir dengan cepat untuk menyelamatkan anak saya terlebih dahulu. Dan terlebih saya bersyukur kami semua yang ada dalam rumah itu bisa selamat sampai hari ini. Akhirnya kami semua kemarin 3 orang penumpang saya pulangkan ke Binuang karena ada salah satu mobil saya sewa di Serput. Saya telepon sama sopir saya suruh jemput mereka di ujung jalan. Ya, dan kami pun kami bertiga sama si omnya selamat pulang ke Malino. Saya bilang sama si om kembali ke Semanggu lagi, tidak mau saya lagi biar perusahaan bayar kayak gimana. Karena si om ini kerja sama perusahaan, makanya dia disuruh tinggal di rumah itu karena rumah itu disewa sama perusahaan modern waktu itu. Rumah yang tempat kami selalu tinggal. Itulah rasa syukur kami sampai hari ini kami masih bisa ada bertemu sama jemaat Tuhan di tempat ini dengan selamat, semua karena kemurahan Tuhan. Satu hal yang saya percaya Bapak Ibu, semua milik kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan ambil, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi untuk kita. Saya tidak menyesal, saya tidak rasa kecewa dengan barang-barang saya yang hanyut. Karena saya percaya Tuhan akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Ya. Memang secara manusia kita merasa rugi. Ya, saya sempat berpikir waktu itu, saya tidak pikirkan mobil saya pikirkan barang-barang yang orang titipkan kepada saya, yang orang-orang percayakan kepada saya. Nah, bagaimana dengan barang-barang orang ini? Itu saja yang saya pikirkan. Kalau barang-barang saya tidak pikirkan. Ya. Senjata apa semua saya bawa hancur semua, hilang semua. Tidak saya pikirkan itu. Dan yang saya pikirkan bagaimana dengan barang-barang orang, ya. Tapi terlebih saya bersyukur kalau kami semua bisa selamat hari ini, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, ya. Kalau secara manusia mungkin ada salah satu dari kami yang tidak selamat malam itu, ya. Ataupun kalau kami tidak dikasih bangun sama om yang tempat kami menginap, mungkin kami semua pun mati waktu itu. Ya, karena banjir cepat betul naiknya, hitungan menit sudah tinggi sudah air pada waktu itu. Nah, itu yang saya syukuri lah, kami bisa selamat semua meskipun kami cuma tinggal baju di badan, ya. Kalau saudara saya itu cuma sempat saya tinggal waktu itu, karena waktu dia turun bantu saya ke sungai itu dia buka celana buka baju. Bersempat saja. Sampai di kampung itu ada bersempat. Orang kampung yang kasih kami bagi waktu itu. Karena kami masak milik semua. Ya, rumput-rumput di sana tuh campur-campur rumput duri. Jadi kaki kami ketusuk-tusuk juga jalan di situ. Karena sendal apa-apa tidak ada sudah sama kami. Sendal sepatu kami hanyut semua. Ya. Tapi kami bersyukur kami selamat sampai di sini dan bertemu dengan jemaat Tuhan kembali. Itu saja
yang saya syukuri bahwa Tuhan masih mau